Kembali lagi dengan kita di HKMA. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sikap yang ideal orang-orang yang memiliki high quality mental attitude untuk menyikapi hubungan yang sebenarnya dia paham, laki-laki itu paham bahwa perempuannya ini masih mencintai mantannya. Nah, biasanya orang-orang yang tidak memiliki, ya itu tadi, mental badut ini ya, itu biasanya dia memilih untuk terus menjaga perempuan itu sampai perempuan itu berhasil mendapatkan mantannya kembali. Nah, kalau mereka dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya dia lebih bersyukur karena dia ada dan menunjukkan bahwa akulah orang yang paling dalam mencintaimu melebihi mantan-mantanmu. Nah, itu biasanya tindakan-tindakannya seperti itu. Nah, sekarang kita konsultasi dulu nih terhadap profesor, apakah pernyataan saya ini benar atau salah nih sebenarnya. Jangan sampai nanti saya kira ini yang HKMA ternyata ya pendapat yang dia itu yang benar gitu. Nah, gimana nih Prof? Kalau misalnya ada laki-laki yang sudah tahu pacarnya atau gebetannya ini masih mencintai mantannya, tindakan kita itu apakah menyembuhkan perempuan itu dari masa lalunya sembari untuk mendapatkan hatinya, atau ya udah kita cari yang lain aja karena di satu sisi ya kita tahu bahwa dia belum selesai sama masa lalunya. Macam tak betul je budak ni. Ya pertama yang jelas ya, jawabannya tuh secara gamblang sudah kita bisa jawab. Artinya kan cewek itu nggak cinta sama kita. Kalau cewek nggak cinta sama kita, lepas saja, sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Tapi kalau kamu ngotot, ya kita tetap punya solusinya. Mungkin menyembuhin dia kan. Nah pertanyaannya adalah, Anda itu pernah punya pengalaman apa? Pernah punya pengalaman nggak nyembuhin cewek gitu, mengubah cewek dari A ke B? Pernah punya pengalaman nggak? Kalau nggak pernah, ya bakal susah, harus belajar lagi dari nol kan. Kayak lucu aja gitu, kau udah tahu cewekmu tuh nggak cinta sama kamu, dia tuh masih terikat sama mantan lah istilahnya. Itu kan yang ngapain kau sama dia gitu, kayak nggak ada cewek lain aja gitu. Terus dia tadi mau membuktikan bahwa aku tuh cinta sama kamu melebihi mantan kamu. Ya cewek tuh nggak nerima itu. Secinta apapun kamu sama cewek, kalau cewek nggak cinta samamu ya gimana? Iya benar-benar. Jadi cinta itu bukan kuat-kuatan itu tadi, kayak aku tuh cintaku segini, cinta dia cuma segini. Enggak. Tapi kan yang kita hadapin itu cewek bro, bukan yang kita hadapin tuh bukan statistik kan. Jadi ya cewek tuh terima nggak, nerima kau enggak kan, ya udah. Cewek kan nggak cinta. Kalau cewek nggak cinta ngapain diperjuangkan? Tapi banyak cowok-cowok ini yang dia cinta mati lah ini ibaratnya, sehingga yang dia lakukan biasanya menunggu. Jadi dia tahu nih cewek yang dia suka itu masih mencintai mantannya, tapi dia siap menunggu mendampingi cewek itu agar selesai pada masa lalunya. Tapi kenyataannya cewek itu masih berhubungan sama cowoknya atau mantannya itu, bahkan sampai situasi adalah laki-laki itu jarang dihubungi sama ceweknya. Ya alasannya ya karena karena kuliah lah, tapi sebenarnya ternyata dia berhubungan atau komunikasi sama mantannya itu. Nah akhirnya cowoknya tahu, tapi dia memutuskan untuk terus, ya sudahlah saya terima kesakitan ini, biar aku aja yang memegang rasa sakit ini, yang penting kamu bahagia. Nah kira-kira situasi seperti itu penyakit nggak sih? Ya itu jelas itu penyakit. Itu mindset badut. Itu adalah pikiran-pikiran sesat yang selama ini tuh mewabah ke pria-pria Indonesia. Mereka tuh merasa keren dan hebat ketika mereka tuh bisa menjadi badut. Mereka merasa keren dan hebat ketika bisa mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan cewek. Padahal ini kan konsep yang salah. Nah itu konsep yang menurut aku hal-hal yang tolol gitu. Tolol. Jadi ya kalau sesat pikir kayak gitu ya itu kan nggak perlu kita identifikasi lagi ya. Kalau tolol ya tolol aja gitu. Mau nggak berubah, kalau berubah gas, kalau nggak mau ya udah. Toh juga yang ngerasain sakit kan dia sendiri kan. Nah itu tadi.
Jadi kalau kamu dijadikan badut, dijadikan tempat pelampiasan, dijadikan apa ya, kayak ibaratnya tempat buat berak, jangan mau bro. Ya, Itu kan sama aja kau merendahkan diri kamu sendiri. Jangan punya pikiran ini untuk kebaikan cewek, ini untuk kebahagiaan cewek lah. Cewek aja nggak nerimamu, ngapain kau memperjuangkan dia? Kayak nggak ada ini cewek lain aja. Itu kan juga namanya sindrom she is the one. Kau tuh terlalu candu lah sama satu cewek gitu. Padahal di luar sana masih banyak cewek yang lain. Bisa dibilang kuper. Kau tuh kurang pergaulan bro. ya. Lalu kadang-kadang biasanya gini, cewek-cewek yang dia ibaratnya masih ada baik-baiknya dalam upaya, dalam arti dia memang nggak niat untuk menjadikan laki-laki ini pelampiasan, karena udah putus tentu kayak dia ngerasa ibaratnya susah lah balikan lagi, tapi hatinya tetap ke dia. Nah sehingga dia membuka kesempatan kepada laki-laki yang lain datang. Pas laki-laki lain datang, dia berupaya untuk memberikan treatment sampai investasi emosi lah mungkin istilah kita ya. Nah setelah itu kita ngerasa bahwa perempuan ini udah sayang balik nih sama kita, dia udah nyatain, udah ngomong lah, aku kayaknya mau nyoba, ayolah kita pacaran gitu, tapi berjalannya waktu, laki-laki ini tentu punya apa ya, semacam apa namanya, radar bahwa ini tuh ceweknya belum cinta sama dia gitu. Akhirnya tahu dia belum selesai sama masa lalunya. Nah ketika dalam situasi itu lebih baik untuk apa namanya, putus dulu baru membuat dia benar-benar ini, atau ya sudah, karena dia kan nggak balikan sama mantannya gitu, ya udah kita bareng aja terus harapannya dia berubah. Nah itu bagusnya, idealnya seperti apa? Gini apa namanya, itu kan gini, cewek itu punya banyak trik. Dia tuh bilang aku tuh enggak ini kok, aku tuh niatnya baik dan lain sebagainya. Yang kita lihat dari cewek itu bukan mulut kata-katanya, tapi tindakannya dia. Benar. Tindakannya dia tuh udah jelas, itu tindakannya dia masih cinta sama orang lain. Jadi ngapain kita sama dia kan? Sesimpel itu. Jadi apapun inilah gimmicknya, selagi cewek itu masih cinta sama orang lain, skip, cari cewek lain. Ya. Karena gini, jangan PDKT sama cewek-cewek yang sakit. Sama juga cewek juga nggak mau PDKT sama cowok-cowok sakit. Nah bedanya adalah cowok-cowok yang sakit ini terlalu mudah, terlalu gampang untuk dimanfaatin sama cewek. Bahkan banyak banget cowok-cowok yang rela dimanfaatkan sama cewek. Jadi kalau dibilang salahnya banyak siapa, ya aku pribadi bisa bilang kebanyakan yang salah itu cowok, bukan ceweknya. Kenapa? Karena cowoknya yang bodoh. Iya, cowoknya yang bodoh. Cowok itu mau dijadikan badut. Berarti yang salah siapa? Kalau aku pribadi akan menyalahkan ya cowoknya, karena kau tuh bodoh. Kau mau-maunya aja dijadikan badut sama cewek. Ya. Gitu. Lalu kalau misalnya kita udah berusaha untuk pergi nih dari dia, tapi ternyata inilah bahayanya cewek ini. Dia biasanya mempermainkan emosi kita juga. Dia biasanya bilang, enggak loh be, aku tetap sama kamu, aku udah nggak ada hubungan lagi sama dia, ini cuman ya udah cuman chatan biasa, cobalah tengok, nggak ada yang romantis ya kita tapi investasi waktunya lebih banyak ke mantannya daripada ke kita. Tapi memang hubungan mereka ya cuma mantan, apa namanya, chatannya juga biasa aja, nggak ada sayang-sayang, tetapi waktunya lebih habis banyak ke mantan daripada ke dia. Nah, ya itu kan sebenarnya udah tanda bro. Kita bisa ngetes kok. Misalkan cewek itu sayang sama kita, ya udah kita tes aja kan. Lebih banyak mana investasinya ke kita atau ke orang lain kan. Nah itu. Bahkan orang yang pacaran aja masih sering kok hal kayak gitu. Apalagi ini udah jelas-jelas dia lebih suka sama mantannya kan. Ya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kita udah berusaha untuk lepas, dia udah berusaha untuk nggak datang lagi ke kehidupan kita, lalu mencoba untuk mengirim sinyal-sinyal, sebenarnya aku udah nggak lost contact lah sama dia. Biasanya dia langsung bilang, ya aku marahin terus loh sama mantanku gitu. Dia langsung cerita bahwa diri dia ini kayak aku curhat beneran tapi ya ini kenyataan. Biasanya ya gitu polanya. Ada laki-laki yang deketin cewek, dia kira dia jomblo, tapi pas deket dan dia berusaha untuk apa namanya, pacaran,
setelah mereka pacaran baru tahu laki-lakinya bahwa perempuannya itu belum selesai sama masalahnya. Tindakan kita tadi kan untuk ya udah lepas aja karena dia nggak sayang. Nah setelah putus biasanya cewek ini akan menceritakan ini dia apa namanya telah kesah kesuhnya. Nah akhirnya ada muncul satu energi laki-laki apa namanya ingin menjadi pahlawan kesiangan gitu. Nah biasanya kan ya udahlah dek, kau kan udah aku bilang kan kau kan nggak bahagia sama dia, lebih baik sama aku aja. Nah ini kan tentu menurut aku pribadi ya itu kan keliru kan, karena kita udah tahu itu ya apa namanya akal-akalan dia biar dia dapat kita lagi gitu loh, bisa memperbudak kita lagi gitu loh kan. Nah kalau dari pandangan profesor gimana nih? Ya itu jelas-jelas hal yang tolol. Ya udah jelas. Kayak apa ya? Itu kan apa ya, sosok jadi pahlawan kesiangan sementara dia sendiri kan belum bahagia juga. Jangan sok-sok membahagiakan orang lain kalau dirimu sendiri aja nggak bahagia, bro. Ya, pokoknya itulah ya guys ya. Jadi pembicaraan hari ini tentu berkaitan tentang mental atau sikap kita ketika melihat atau mengalami situasi bahwa kalian itu mencintai orang yang masih mencintai mantannya. Nah, tindakan yang Mungkin ini juga apa ya, sejalan dengan katanya sih Indonesia dijajah di 350 tahun kan. Benar-benar. Jadi aku sih ya, tapi ada buku lain yang menyatakan Indonesia tuh dijajah cuma beberapa tahun aja kok. Tapi aku pribadi ya lebih setuju 350 tahun. Kenapa? Karena mental Indonesia ya kayak gitu. Mentalnya masih kayak gitu. Iya, kita kayak udah disakiti nggak apa-apa kok, itu ya memang cuma yang penting kita itu tetap aman. Ya, asal ada dia aja gitu. Iya, mental itu dalam relationship ya udah bisa ketara gitu. Jadi ketika ada apa namanya hujatan, cacian, makian atau mungkin tekanan dari pihak luar kepada diri kita, biasanya mental kita malah ya udah ora apa-apa, yang penting urip, yang penting urip ngono kan. Jadi ya gitu. Kalau posisinya kau tuh keren, iya, berdaya nggak masalah, tapi kan posisimu nggak di situ, bro. Nah itu permasalahannya di situ. Kalau kau diinjak-injak, ya ngelawan lah. Masa diinjak-injak diem aja? Ya kecuali kau diinjak-injak tapi kau di situ punya bunker dan kau diinjak-injak pun nggak kerasa. Beda cerita kan. Makanya jangan sok memposisikan dirimu tuh seperti orang yang keren. Kalau kau kayak orang yang keren hebat dan kau diinjak-injak, dia bisa aja diam aja santai gitu. Tapi mental kita kan belum di situ posisinya. Iya, benar. Justru semakin kita apa ya legowo, semakin ayo hinalah aku, justru malah bahaya itu. Malah harga diri kita semakin hancur kan. Jadi pokoknya itu intinya bro, jadi jangan mau diinjak-injak sama apapun yang datang dalam hidupmu. Jadi kalau bisa ya jadi ya itulah high quality mental attitude ya. Jadi kalau kalian masih bingung bagaimana mengidentifikasi apakah pacar kalian tuh cinta apa kalian atau tidak, maka kalian yang kalian butuhkan adalah buku atau komunitas kita. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Bye bye guys.